Berhentilah percaya bahwa menjadi orang baik akan selalu membuatmu dihargai. Karena kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti itu. Semakin sering kamu mengorbankan dirimu, semakin besar kemungkinan orang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Apa yang awalnya mereka syukuri, perlahan berubah menjadi harapan, lalu berubah menjadi tuntutan. Lihatlah sebuah pohon yang tumbuh di tengah hutan. Ia memberikan keteduhan, memberikan oksigen, bahkan menjadi tempat makhluk lain berteduh. Namun, pohon itu tidak pernah melepaskan akarnya, hanya agar semua orang merasa nyaman. Karena ia tahu, tanpa akar yang kuat, ia tidak akan mampu bertahan menghadapi badai. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, para filosof Stoik telah memahami kenyataan ini. Epictetus mengajarkan bahwa seseorang yang hidup bergantung pada penilaian orang lain tidak akan pernah benar-benar merdeka, karena kebebasan dimulai ketika kamu berhenti menyerahkan nilai dirimu kepada orang lain. Dan mungkin disitulah letak kesalahan yang dilakukan begitu banyak orang. Mereka tidak kehilangan rasa hormat karena mereka terlalu baik. Mereka kehilangan rasa hormat karena mereka lupa menjaga batasannya. Di video ini, kita akan memahami mengapa orang yang terlalu baik seringkali diremehkan, apa yang menjadi akar dari masalah itu, dan bagaimana Stoicism mengajarkan kita tetap menjadi pribadi yang penuh empati tanpa kehilangan harga diri. Mari kita mulai. Pelajaran pertama mungkin akan bertentangan dengan apa yang selama ini kamu yakini. Menjadi orang yang lebih baik tidak selalu membuatmu lebih dihargai. Bahkan, dalam banyak keadaan, justru sebaliknya. Banyak orang percaya, semakin banyak mereka memberi, semakin besar pula rasa hormat yang akan mereka terima. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan mereka sendiri, dengan harapan suatu hari nanti semua itu akan dibalas dengan penghargaan. Namun kehidupan seringkali memberikan pelajaran yang berbeda. Lihatlah sebuah api unggun. Di tengah malam yang dingin, ia memberikan kehangatan, menjadi sumber cahaya, dan membantu orang-orang bertahan dari gelapnya malam. Namun, api tidak akan terus menyala jika kayu yang menjadi bahan bakarnya terus diambil tanpa pernah diganti. Cepat atau lambat, api itu akan padam, bukan karena ia berhenti ingin menghangatkan, melainkan karena ia telah menghabiskan seluruh yang dimilikinya. Alam mengajarkan sebuah pelajaran yang sederhana. Bahkan sesuatu yang mampu menghangatkan banyak orang tetap membutuhkan sesuatu untuk menjaga dirinya tetap menyala. Bukankah manusia juga demikian? Kamu tidak bisa terus memberi jika terus mengorbankan dirimu sendiri, karena seseorang yang kehabisan dirinya pada akhirnya tidak lagi memiliki apapun untuk diberikan. Filsuf Stoik Musonius Rufus percaya bahwa kebajikan tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Menolong orang lain adalah tindakan yang mulia. Namun, jika kebaikan itu membuatmu kehilangan ketenangan, maka yang hilang bukanlah kebajikanmu, melainkan kebijaksanaanmu. Karena seseorang yang mengabaikan dirinya sendiri sedang mengabaikan tanggung jawab yang paling dekat dengannya, yaitu menjaga karakter yang membentuk dirinya. Tanpa disadari, inilah kesalahan yang dilakukan banyak orang. Mereka ingin dikenal sebagai pribadi yang baik, sehingga mereka sulit mengatakan tidak. Mereka takut mengecewakan, takut ditolak, takut dianggap egois. Akhirnya, mereka terus berkata iya, bahkan ketika hati mereka sudah lelah.
Dan perlahan, orang-orang di sekitar mereka mulai terbiasa. Yang dulu merupakan sebuah bantuan, kini dianggap sebagai kewajiban. Yang dulu disyukuri, kini diharapkan. Dan apa yang terus diharapkan, perlahan berhenti dihargai. Bukan karena semua orang berniat memanfaatkanmu, melainkan karena begitulah sifat manusia. Kita mudah terbiasa dengan sesuatu yang selalu tersedia. Bayangkan sebuah pohon apel. Setiap musim, ia menghasilkan buah. Orang-orang datang memetiknya, lalu kembali lagi, tahun demi tahun. Namun bagaimana jika suatu hari, semua rantingnya dipatahkan, semua buahnya dipetik sebelum matang, dan batangnya terus dilukai? Lambat laun, pohon itu berhenti berbuah, bukan karena ia pelit memberi, tetapi karena tidak ada lagi yang membiarkannya pulih. Bukankah hal yang sama sering terjadi pada manusia? Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa setiap tindakan harus selaras dengan kodratnya. Kodrat seorang manusia bukanlah menjadi alat untuk memenuhi keinginan semua orang. Kodrat manusia adalah hidup dengan kebijaksanaan, dengan keadilan, dengan keberanian, dan dengan pengendalian diri. Ketika kamu mengorbankan semua itu hanya demi diterima, sesungguhnya kamu tidak lagi hidup menurut prinsipmu. Kamu mulai hidup menurut harapan orang lain, dan tidak ada beban yang lebih melelahkan daripada menjalani kehidupan yang bukan benar-benar milikmu. Jangan salah memahami pelajaran ini. Stoisisme tidak pernah mengajarkan kita untuk berhenti berbuat baik. Stoisisme mengajarkan agar kebaikan lahir dari kebijaksanaan, bukan dari rasa takut ditolak. Karena kebaikan yang dipimpin oleh rasa takut akan selalu melelahkan, sedangkan kebaikan yang dipimpin oleh karakter akan selalu menghadirkan ketenangan. Tujuan stoisisme bukanlah membuat semua orang menyukaimu, melainkan memastikan bahwa ketika kamu melihat dirimu sendiri, kamu tidak kehilangan rasa hormat terhadap siapa dirimu sebenarnya. Pelajaran kedua membawa kita pada akar dari masalah ini. Jika menjadi terlalu baik sering membuat seseorang kehilangan rasa hormat, mengapa begitu banyak orang tetap melakukannya? Jawabannya, seringkali bukan karena mereka terlalu baik, melainkan karena mereka terlalu takut tidak disukai. Tanpa disadari, banyak keputusan dalam hidup kita tidak lahir dari kebijaksanaan, melainkan dari ketakutan. Takut ditolak, takut mengecewakan, takut dianggap egois, dan yang paling sering, takut kehilangan penerimaan dari orang lain. Perhatikanlah seekor rusa di padang rumput. Setiap kali mendengar suara yang mencurigakan, ia akan mengangkat kepalanya. Waspada, karena nalurinya berkata bahwa ancaman bisa datang dari mana saja. Rasa takut itu membantunya bertahan hidup. Namun, manusia berbeda. Kita tidak lagi hanya takut pada bahaya. Kita mulai takut pada penilaian. Takut tidak diterima. Takut dianggap berbeda. Seolah-olah pendapat orang lain lebih berbahaya daripada kehilangan diri kita sendiri. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menyenangkan semua orang, kamu tidak akan pernah menjadi benar-benar bebas." Stoisisme mengajarkan bahwa kebebasan bukanlah melakukan apapun yang kita inginkan. Kebebasan adalah tidak lagi diperbudak oleh sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan penilaian orang lain selalu berada di luar kendali kita. Ketika kebahagiaanmu bergantung pada persetujuan mereka, maka tanpa sadar, kamulah yang memberikan mereka kekuasaan atas hidupmu. Coba renungkan sejenak. Berapa kali kamu berkata iya, padahal sebenarnya ingin menolak? Berapa kali kamu meminta maaf atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahanmu?
Berapa kali kamu mengubah pendapatmu hanya agar tidak berbeda dengan orang lain? Mungkin kamu tidak sedang menjaga hubungan. Kamu sedang berusaha membeli penerimaan, dan harga yang kamu bayarkan adalah dirimu sendiri. Lihatlah seekor burung elang. Ia terbang tinggi bukan untuk mendapatkan tepuk tangan dari burung lain. Ia terbang tinggi karena memang di sanalah tempatnya. Elang tidak mengubah cara terbangnya hanya agar diterima oleh kawanan burung pipit. Karena alam memahami satu hal, setiap makhluk memiliki kodratnya sendiri. Dan ketika ia meninggalkan kodratnya, ia kehilangan kekuatannya. Bukankah manusia pun demikian? Semakin jauh kita hidup demi harapan orang lain, semakin jauh pula kita meninggalkan diri kita sendiri. Seneca pernah mengingatkan, orang yang mengikuti kerumunan tidak menemukan jalannya sendiri. Banyak orang mengira menjadi pribadi yang menyenangkan semua orang adalah tanda kedewasaan. Padahal seringkali itu hanyalah ketakutan yang dibungkus dengan keramahan. Karena kebaikan yang lahir dari kebebasan terasa ringan, sedangkan kebaikan yang lahir dari rasa takut selalu dipenuhi kecemasan. Stoicisme tidak mengajakmu untuk berhenti peduli kepada orang lain. Stoicisme mengajakmu untuk berhenti menyerahkan kendali hidupmu kepada penilaian mereka. Karena selama kamu terus mencari penerimaan dari semua orang, kamu akan terus berkata iya, meski hatimu berteriak, tidak. Kebebasan yang sejati tidak bermula ketika semua orang menyukaimu. Kebebasan bermula ketika kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka untuk tetap menghormati dirimu sendiri. Pelajaran ketiga adalah konsekuensi yang jarang disadari. Banyak orang mengira masalah terbesar dari terlalu baik adalah dimanfaatkan. Padahal, itu bukan akibat yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah ketika perlahan kamu mulai kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Semuanya terjadi tanpa terasa, berawal dari satu pengorbanan, lalu satu lagi, kemudian satu lagi, hingga akhirnya kamu terbiasa mengabaikan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Bukan demi dirimu, melainkan demi membuat semua orang tetap nyaman. Lihatlah sebuah gunung. Ia berdiri kokoh selama ribuan tahun. Diterpa hujan, disapu angin, diguncang gempa, namun gunung tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis sedikit demi sedikit. Setetes air, sebutir pasir, satu retakan kecil, lalu retakan berikutnya. Begitulah alam bekerja. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari hal-hal yang tampak sepele. Bukankah karakter manusia juga demikian? Kita tidak kehilangan jati diri dalam satu keputusan. Kita kehilangannya setiap kali memilih mengkhianati hati nurani kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan jiwamu diperbudak oleh apa yang dipikirkan orang lain." Karena menurutnya, martabat seseorang tidak ditentukan oleh pujian, tidak pula dirampas oleh hinaan. Martabat lahir dari kesetiaan terhadap prinsip yang benar. Itulah sebabnya, saat kamu terus mengorbankan keyakinanmu demi diterima, yang sebenarnya sedang hilang bukan hanya rasa hormat dari orang lain, tetapi juga kepercayaanmu terhadap dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasakan ini? Kamu pulang ke rumah setelah seharian memenuhi keinginan banyak orang. Semua orang tampak senang, namun entah mengapa, kamu justru merasa kosong. Bukan karena tubuhmu lelah, melainkan karena batinmu tahu ada terlalu banyak hal yang kamu lakukan, bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu merasa harus. Dan ketika keadaan itu terus berulang, kamu mulai sulit mengenali dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, apa yang sebenarnya kamu yakini, bahkan
apa yang sebenarnya membuatmu bahagia. Perhatikan sebuah kompas. Dimanapun ia berada, jarumnya selalu berusaha kembali menunjuk ke arah utara. Itulah fungsinya, itulah kodratnya. Namun, bayangkan jika sebuah magnet terus-menerus didekatkan kepadanya. Jarum kompas akan mulai menyimpang, bukan karena kompas itu rusak, tetapi karena ada kekuatan lain yang terus menariknya menjauh dari arah yang seharusnya. Begitu pula manusia, ketika hidupmu terus diarahkan oleh harapan orang lain, perlahan kamu kehilangan arah yang seharusnya kamu tuju. Filosof Stoik Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Karena seseorang yang tidak mampu berkata tidak ketika memang perlu, sesungguhnya bukan sedang memilih, ia sedang dikendalikan. Dan hidup yang dikendalikan oleh rasa takut tidak akan pernah menghadirkan ketenangan. Rasa hormat dari orang lain adalah sesuatu yang bisa datang dan pergi. Namun, rasa hormat terhadap dirimu sendiri adalah fondasi dari seluruh hidupmu. Karena ketika fondasi itu tetap kokoh, penolakan tidak akan menghancurkanmu, kritik tidak akan menggoyahkanmu, dan pujian tidak akan membuatmu kehilangan arah. Stoicisme mengajarkan bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah ketika semua orang menerimamu, melainkan ketika kamu mampu tetap setia pada nilai-nilai yang kamu yakini, meski tidak semua orang memahaminya. Pelajaran keempat bukan mengajarkanmu untuk menjadi lebih keras, melainkan belajar menjaga dirimu tanpa kehilangan kebaikan yang ada di dalam dirimu. Karena stoicisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menutup hati. Stoicisme mengajarkan agar hati yang baik dipimpin oleh pikiran yang bijaksana. Banyak orang takut menetapkan batasan. Mereka khawatir jika mulai berkata tidak, orang lain akan menjauh. Mereka takut dianggap berubah, takut dianggap egois. Padahal, batasan bukanlah tembok yang memisahkanmu dari orang lain. Batasan adalah pintu yang membuatmu bisa memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus tetap berada di luar. Lihatlah sebuah taman. Taman yang indah tidak tumbuh begitu saja. Ia memiliki pagar. Bukan karena pemiliknya membenci dunia luar, melainkan karena ia ingin melindungi kehidupan yang ada di dalamnya. Tanpa pagar, siapapun bisa masuk, menginjak bunga, merusak tanaman, dan perlahan keindahan taman itu menghilang. Begitu pula dirimu. Tanpa batasan, orang lain akan terus mengambil waktumu, tenagamu, perhatianmu, hingga suatu hari kamu tidak lagi memiliki cukup ruang untuk merawat dirimu sendiri. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengingatkan, tidak ada seorang pun yang mampu melukaimu tanpa persetujuanmu. Makna dari pemikiran itu bukanlah bahwa kita harus menyalahkan diri sendiri, melainkan bahwa kita selalu memiliki pilihan dalam menentukan apa yang pantas kita izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, namun kita selalu dapat mengendalikan respons yang kita berikan. Dan disitulah kebebasan itu dimulai. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Belajarlah berkata tidak tanpa merasa bersalah. Berhentilah meminta maaf atas keputusan yang memang perlu kamu ambil. Jangan merasa wajib menjelaskan setiap pilihanmu kepada semua orang, karena tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke waktu, tenaga, dan ketenanganmu. Ingatlah, mengatakan tidak kepada satu hal seringkali berarti mengatakan ya kepada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kesehatan mentalmu, prinsipmu, dan kehidupan yang sedang kamu bangun. Perhatikanlah matahari. Ia menyinari seluruh bumi,
tanpa memilih siapa yang layak menerima cahayanya. Namun, matahari juga tahu batasnya. Ia tidak bersinar sepanjang waktu. Ketika malam tiba, ia memberi ruang bagi dunia untuk beristirahat. Alam seolah mengajarkan bahwa memberi pun membutuhkan keseimbangan, karena sesuatu yang terus dipaksakan pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya. Bukankah manusia juga demikian? Kamu tidak bisa terus memberi jika tidak pernah memberi kesempatan bagi dirimu sendiri untuk pulih. Seneca pernah berkata, orang yang menguasai dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar merdeka. Kebebasan itu bukan berarti hidup tanpa aturan. Kebebasan adalah mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan rasa takut. Saat kamu mulai hidup dengan cara itu, kamu tidak lagi berkata ya hanya karena takut ditolak. Kamu berkata ya karena itu memang selaras dengan nilai yang kamu pegang. Dan kamu berkata tidak karena kamu tahu tidak semua permintaan harus dipenuhi. Pada akhirnya, menjadi pribadi yang baik tidak berarti membiarkan semua orang mengambil bagian dari dirimu. Menjadi pribadi yang baik berarti tahu kapan harus memberi dan tahu kapan harus menjaga. Karena pohon yang akarnya kuat akan terus memberi keteduhan selama bertahun-tahun, sedangkan pohon yang akarnya dibiarkan rusak tidak akan mampu melindungi siapapun. Maka, jagalah batasanmu, bukan agar orang lain menjauh, melainkan agar kebaikanmu tetap tumbuh, tetap tulus, dan tetap menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Pelajaran terakhir bukan tentang mengubah cara orang lain memperlakukanmu, melainkan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Karena selama kamu masih menggantungkan nilai dirimu pada penerimaan orang lain, tidak akan pernah ada cukup pujian yang mampu membuatmu merasa utuh. Stoicisme mengajarkan bahwa kedamaian tidak datang saat semua orang menyukaimu. Kedamaian datang saat kamu tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka untuk menjalani hidup yang benar. Lihatlah sebuah gunung. Ia berdiri kokoh di bawah terik matahari, diterpa hujan, diselimuti kabut, bahkan dihantam badai. Namun gunung tidak pernah berubah hanya karena cuaca berubah. Ia tetap menjadi dirinya sendiri karena kekuatannya tidak berasal dari apa yang terjadi di sekitarnya, melainkan dari apa yang menopangnya dari dalam. Bukankah manusia juga seharusnya demikian? Karaktermu tidak seharusnya berubah hanya karena pujian datang atau karena kritik menghampiri. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai hidup seseorang bergantung pada nilai yang ia berikan pada pikirannya. Kalimat itu mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang mengagumimu, melainkan oleh kualitas prinsip yang kamu pegang setiap hari. Karena ketika prinsipmu kuat, kamu tidak akan mudah dibelokkan oleh pujian dan tidak akan mudah dihancurkan oleh penolakan. Bayangkan dua buah pohon. Yang satu tumbuh sangat cepat, batangnya tinggi, daunnya lebat, namun akarnya dangkal. Yang satu lagi tumbuh jauh lebih lambat, akarnya menembus tanah sedikit demi sedikit. Dari kejauhan, pohon pertama tampak lebih mengesankan. Namun ketika badai datang, keindahan tidak lagi menjadi penentu. Yang bertahan adalah yang memiliki akar paling kuat. Begitulah kehidupan. Popularitas bisa datang dengan cepat. Penerimaan bisa berubah dalam semalam. Tetapi karakter dibangun perlahan. Dan justru itulah yang akan menopangmu sepanjang hidup. Inilah mengapa para filsuf Stoik lebih memilih dihormati
daripada disukai. Karena disukai seringkali bergantung pada suasana hati orang lain, sedangkan dihormati lahir dari konsistensi karakter. Kamu tidak harus memenangkan setiap perdebatan, tidak harus menyenangkan semua orang, tidak harus selalu menjelaskan dirimu. Yang perlu kamu lakukan adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang kamu ambil masih sejalan dengan nilai yang kamu yakini. Mulai hari ini, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Tetaplah menolong ketika memang mampu. Tetaplah peduli ketika itu adalah hal yang benar. Namun jangan lagi mengorbankan harga dirimu demi mendapatkan penerimaan yang sifatnya sementara. Karena pada akhirnya, orang mungkin akan melupakan apa yang pernah kamu berikan. Mereka mungkin akan melupakan seberapa sering kamu membantu mereka. Namun satu hal akan selalu mereka ingat, bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Dan dari situlah mereka belajar bagaimana seharusnya mereka memperlakukanmu. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk hidup demi tepuk tangan. Stoicisme mengajarkan kita untuk membangun karakter yang tetap teguh, meski tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan. Karena ketika karakter menjadi fondasi hidupmu, kamu tidak lagi mengejar penghormatan. Kamu menjadi pribadi yang pantas untuk dihormati. Sebelum kita mengakhiri video ini, aku ingin mengajakmu merenungkan satu hal. Menjadi pribadi yang baik tidak pernah menjadi sebuah kesalahan. Yang menjadi kesalahan adalah ketika kita terus mengorbankan diri sendiri hanya agar diterima oleh semua orang. Kenyataannya, tidak semua orang akan menghargai ketulusanmu. Ada yang akan menganggapnya sebagai kewajiban, ada yang akan menganggapnya sebagai kelemahan, dan ada pula yang hanya datang ketika mereka membutuhkanmu. Itulah kehidupan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Stoicism tidak mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dingin, tidak juga mengajarkan kita untuk berhenti peduli kepada orang lain. Yang diajarkan adalah, tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetapi biarkan kebaikan itu lahir dari kebijaksanaan, bukan dari rasa takut ditolak, bukan karena ingin disukai, dan bukan karena ingin mendapatkan pengakuan. Karena hanya kebaikan yang lahir dari prinsip yang mampu menghadirkan ketenangan. Mulai hari ini, belajarlah menetapkan batasan. Belajarlah berkata tidak ketika memang perlu. Belajarlah menjaga waktumu, menjaga energimu, dan menjaga harga dirimu. Karena saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, orang lain akan belajar bagaimana seharusnya mereka memperlakukanmu. Mungkin tidak semua orang akan menyukai perubahanmu. Mungkin ada yang berkata bahwa kamu sudah berubah, tidak sebaik dulu, tidak semudah dulu dimintai bantuan. Biarkan saja, karena orang yang hanya menghargaimu saat kamu terus mengorbankan dirimu, bukan menghargaimu sebagai pribadi. Mereka hanya menikmati pengorbananmu, sedangkan mereka yang benar-benar peduli akan tetap menghormatimu, bahkan ketika kamu sesekali berkata tidak. Jangan takut kehilangan seseorang karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Takutlah jika suatu hari nanti kamu kehilangan dirimu sendiri hanya karena terlalu sibuk membuat semua orang merasa nyaman. Karena hubungan yang sehat tidak dibangun di atas pengorbanan sepihak, melainkan di atas rasa saling menghormati. Dan rasa hormat selalu dimulai dari dirimu sendiri. Jika video ini memberikan sudut pandang baru untukmu, tuliskan di kolom komentar satu kalimat sederhana. Aku menghargai diriku. Biarkan kalimat itu bukan hanya menjadi sebuah komentar, tetapi menjadi janji untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu ingin terus mempelajari kebijaksanaan Stoicism, membangun disiplin, ketenangan dan mental yang lebih tangguh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Ingat, kamu tidak harus menjadi pribadi yang disukai oleh semua orang. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang tetap baik, tanpa pernah kehilangan dirinya sendiri.